Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakalan cerita sapa al-Yafi'i wa nasyiri fi idhohihi ing dalam kitab Idhohi Imam An-Nasyiri. Min ajabi ma sangking gumuning perkara waroda kang kelaku kono apa ma fi Asyura ing dalem tanggal 11 wulan Muharram. Iku ana temen setune kelakuan iku kana ana kono apa Asyura, ana iku yasumu poso ing Asyura sapa al-wukhusu pira-pira khayawan kesit wal hawa malan kegremetan. Wahaka wahukia an Fatki bin Sakhraf anaukol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abu Musa al-Madini. Imam Yafi itu menceritakan di dalam kitab Idhohnya dari Imam Nasyiri bahwa sangat takjub, heran kalau di bulan Muharram tanggal 10 itu bukan hanya manusia yang berpuasa, tetapi hayawan-hayawan kesit seperti singa, macan, karnivora pemakan daging pun juga ikut berpuasa, apalagi hayawan yang melata. Kegremetan kabeh padha poso mulyaake tanggal Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa akhrajal ngatuai hadis sapa Abu Musa al-Madini an Abdullah bin Umar, saya Abdullah bin Umar, man utawi sapane wong iku soma poso kono sapa man Asyura ing Asyura fakaan nama soma moko kaya oleh poso soman as-sanata ing dalam setahun. Wa mang tesamane wong kita sedekah kono soman fi ing dalam Asyura kana mongko ana apa sedekah ana iku kasedekah tisanati kaya dene sedekah setahun. Jadi hadis dikeluarkan dari Abu Musa al-Madini dari Abdullah bin Umar, barang siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram maka dia seperti puasa 1 tahun. Dan barang siapa dia bersedekah di tanggal 10 bulan Muharram juga dia dapat pahala seperti sedekah 1 tahun. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani wa Baihaqi an Abi Sa'id man utawi sapane wong iku wasi'a njembarake sapa man ala iyalihi ing atase keluargane man yaum Asyura ing dalem dina Asyura wasi'a mongko njembarake sapa Allah Gusti Allah ali atase man fisanati hi ing dalem taune man kuliah kabehane sanah. Dari Abi Sa'id, barang siapa yang meluaskan rizki kepada keluarganya, mencukupi, memberi, membebaskan, meluaskan permintaan dari anak-anak istri keluarganya di tanggal 10 bulan Muharram, maka itu dia akan diluaskan rizkinya oleh Allah selama 1 tahun yang akan datang. Qala sapa Sufyan bin Uyainah jarobna jajal kono sapa ingsun al amala ing iku amal bihadal hadis ing dalam hadis khamsina ing dalam 50 apane sanatan taune ausitina utauswita apane sanatan taune wajadna lan nemu kono sapa ingsun ing amal kadzalika ing kaya kene mengkono wasi Allah. Saya telah membuktikan. Apakah benar itu hadis? Hadis saya buktikan setiap tanggal 10 bulan Muharram saya pesta, saya meluaskan, masak enak-enak. Pokoknya saya membebaskan istri, anak saya, anak-anak saya meminta apapun, saya kasih uang. Ternyata Allah
meluaskan kita dalam selama 1 tahun mendatang, diberikan kemudahan karena saya meluaskan anak keluarga saya di tanggal 10 bulan Muharram. Ini saya buktikan 50 tahun, 60 tahun bahkan. Wahakalan cerita sapa al-Yafi'i, Imam Yafi'i. Anahu temen setuhune Imam Yafi'i ku kana ono iku firroyi ing dalam perdukuan royi. Imam Yafi'i itu suatu saat ada di perdesaan suku Royi. Kana ono sapa Kodin, Pak Kodi Goni yen kang sugih. Di situ ada seorang hakim yang kaya. Faja'a mengkono li teka hu ing Kodi sapa fakirun wong fakir yauma Asyura ing dalam dina Asyura. Orang Kodi di daerah Royi kaya raya sampai banyak harta bendanya, banyak relasinya. Di tanggal 10 bulan Muharram itu ada orang fakir datang meminta. Faqala mengkono matur sapa fakir lahu marang Qadi azza. Semoga memuliakan sapa Allah Gusti Allah al-Qadi ing Pak Qadi. Orang fakir itu datang sambil berkata, semoga Pak Qadi Allah memuliakan panjenengan, ana utawi ingsun iku rajulun wong lanang fakirun kang fakir. Kula mriki badhe nyuwun, kula niku tiyang boten gadah. Saya ini orang fakir zu'iyalin kang anjuni pura-pura batih. Saya mempunyai anak banyak, keluarga banyak. Saya orang miskin, Pak Qadi. Waqad jitu lan temen-temen sowan sapa ingsun ka ing panjenengan mustasfian khali nyuwun pertolongan. Kula niku, saya ini orang fakir. Saya ini orang miskin yang mempunyai banyak anak. Saya datang mau minta pertolongan, minta bantuan. Bi hurmati hadzal yaumi kelawan mulyane ikilah dina litakti supaya aweh panjenengan ingsun asrota amnanin ing 10 kati khubzan apane roti wa khamsata amnanan 5 kati daging amnanin lahmin lan 5 kati daging wa dirhamatin lan 2 dirham bahwa ada mongko janjeni ing pakir sapa al-Qadi Pak Qadi bidalika kal mungkar ikta ila waqti zuhri tumeka maring wektune zuhur. Saya mau minta pertolongan Pak Qadi, ini tanggal 10 bulan Muharram demi mulianya Asyura 10 bulan Muharram saya minta pertolongan, berilah 10 kilo gandum dan 5 kilo daging, 2 dirham uang untuk kebutuhan keluarga saya, anak saya yang sudah beberapa hari tidak makan. Kemudian Pak Qadi janji mau memberi, tapi dengan tempo nanti setelah zuhur. Ini pagi saya banyak urusan, ya nanti setelah zuhur sampan datang kemari lagi, tak kasih apa yang menjadi permintaan sampean. Faraja mengkono bali kono sapa fakir bahwa ada mongkon janjeni kono sapa Qadi ing fakir ilal asri maring asar. Kemudian setelah waktu zuhur, akhirnya orang fakir datang lagi kepada Pak Qadi dengan menagih janji. Ini saya orang fakir Pak Qadi, ini sudah waktu selesai ba'da zuhur. Pak Qadi telah berjanji mau
memberi apa yang menjadi permohonan permintaan kami. Maaf Pak, ini masih sibuk, nanti setelah asar. Pak Kondi berjanji lagi, falamma ja'a mau semangsane teko apa waktul asri waktu asar lam yukti mongko ora paringon sapa Kondi hu ing fakir syai'an ing suwi-wiji. Sampai waktu asar orang fakir datang lagi ke tempat rumahnya Pak Kondi. Pak Kondi juga tidak memberi sesuatu apapun kepada orang fakir. Fadhahaba mongko nuli budal sapa al fakir mungkasrul qalbi kali wong kang remuk atine. Kemudian orang fakir dengan kecewa hati kembali, tidak membawa apa-apa, mau pulang ke rumahnya dengan kecewa, itu tidak mendapatkan apa-apa. Famaro mongko lewatan sapa al fakir bin Nasrani lan wong Nasrani jalisin kang lungguh binasroniin famaro. Kemudian dalam perjalanan pulang melewati orang Nasrani yang sedang duduk-duduk di teras bibabi dari ing dalam pintu rumai Nasrani. Orang Nasrani yang duduk di teras depan pintunya melihat orang fakir yang kecewa hati dengan pandangan berat berjalan kaki disapa oleh orang Nasrani. Faqala mongko nuli matur sapa fakir lagu marang Nasrani bihaqi hadzal yaumi kelawan hake ikilah dina iki kula paringi kula aturi paring sampean ni ingsun saking suwi-wiji. Ada apa Pak? Tanya orang Nasrani. Kemudian orang fakir matur, begini Pak, saya sebelumnya menyampaikan permohonan saya mau menyampaikan demi mulianya hari ini di bulan Muharram tanggal 10, saya mau minta kepada bantuan kepada panjenengan. Faqala Anasroniu, wakala mau ngendika sapa Anasroniu wong Nasrani, wa ma iku apa hadal yaum utawi dina. Lah, ini tuh hari apa? Mulianya apa? Fadzakara mau nutur lagu marang wong Nasrani sapa al fakir fakir min sifati saking sifate hadal yaum saking suci-suci. Akhirnya orang fakir menceritakan, begini Pak, ini hari yang mulia. Ini hari kemerdekaan, merdekanya para rasul utusan. Maka ini di bulan Muharram tanggal 10 ini banyak fadilah-fadilahnya. Faqala mongko nuli matur lagu marang fakir sapa Nasrani, uzkur hajataka. Oh, seperti itu mulianya tanggal 10 bulan Muharram Asyura. Ya wis, sekarang tolong sampaikan permohonanmu apa? Apa yang menjadi kebutuhan kamu apa? Fakot aksam tu mongko teman-teman bagi sapa ingsun bi adimil hormati kelawan agunge mulyane dina iki. Fadzakara molino terus sapa al fakir lahu marang Nasrani aku bisa ing roti walah maing daging wa dirhamatin lan dirham loro. Fa'ato mongko paring kono sapa Nasrani ing fakir asrota akfa zate khintatin ing 10 takaran saking gandum wa mi'ati min lahmin lan 1 saking daging wa isrina lan 20 apane dirhame. Ini cerita keutamaan fadilah Asyura. Sebutkan permintaanmu, hei Pak, saya kasih. Akhirnya orang fakir itu meminta kepada orang Nasrani diberikan bukan hanya daging, apapun yang diminta, diberikan 10 kantong gandum,
diberikan 100 daging, diberikan 20 dirham. Orang Nasrani itu memberikan dengan ikhlas. Orang fakir berbahagia, senang menerima sedekah dari orang Nasrani, pulang dengan membawa apa yang telah diberinya oleh orang Nasrani tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah cerita fadilah keutamaan di bulan Muharram. Setelah orang fakir tadi mendapatkan sedekah dari orang Nasrani, dia pulang dengan membawa apa yang telah diberikan, dan orang Nasrani pun juga masih menyampaikan, wa malan iku apa hadal yaum, wa qala hadza laka wa li iyalika, hadza utawi iki pemberianku iku laka kedue sira, wali iyalika lan kedue keluarga ira, madamat ing dalam selagine langgeng iku hayan urip, fi kulli syarin ing dalam saben-saben wulan, karomatan krana mulyakaken lihadal yaumi kedue ikilah dina. Pak, pemberian saya ini untukmu dan untuk keluargamu. Setiap bulan silahkan sampean datang ke tempat saya. Demi mulianya hari ini 10 Muharram, silahkan Pak, bawa pulang untukmu dan keluargamu, silahkan. Setiap bulan datang lagi ke sini, tak kasih permintaanmu. Masya Allah, ini orang Nasrani hanya diceritain saja langsung memuliakan. Akhirnya senang sekali orang fakir pada haba mauli budalan somal orang fakir ila mangzili malik umayal fakir. Akhirnya orang fakir pulang ke rumahnya. Falama jannah, mongko semangsane waktu peteng opo alailu waktu malam. Wis malam tiba wana malan turu sopo al qadi, Pak Qadi, Pak Hakim tadi. Sami amongko mireng sapa al-qadi hatipan ing swara kang tanpa rupa, yaqulu kali ngucap kono sapa hatif, irfa ngangkato sapa sira saka ing sira ira. Farofa amol ngangkat sapa qadi sau ing sira qadi, faab soro mongko ning faab soro mongko ningali kula sapa al-qadi kosron ing omah panggung kerajaan mabnian kang den bangun bila banatin kelawan boto merahe mindhape saking emas, wala banatin lan botone min fitati saking seloko, wa qasron lan omah panggung yakutatin hamra saking yakut kang ireng, min yakutan saking yakut hamra akang abang, yubayinu kang jelas transparan apa zahiruhu jobone kosron min batini saking jerone kosron. Faqala mengkonuli nanti kau sapa Imam Syafi'i ilahi, faqala nanti kau kono sapa Pak Qadi ilahi du pangeran kula ma iku apa hadani utawi iki loro al kosroni kerajaan loro. Faqala mau dijawab hadani utawi ikilah kosroni iku kana ana apa kusrani iku lakutu sira lau qadaita lamun nuhoni utawa aweh sapa sira hajatal fakiri ing hajat wong fakir. Fala maradat ta mongko semangsa nolak sapa sira hu ing fakir sara mongko dadi kono apa al qasrani li fulanin iku kedue fulan an nasrani yi kang bangsa Nasrani. Ketika malam tiba, seorang qadhi, Pak Hakim yang didatangi orang fakir tidak memberi dengan janji-janji. Tidur di tengah malamnya bermimpi. Dia mendengar ada suara yang berkata, "Hai Pak Qadi, hei Pak Hakim,
angkat kepalamu, lihat ke atas. Kemudian Pak Hakim Qadhi itu mengangkat kepalanya, melihat ke atas. Dia melihat dua kerajaan, dua rumah yang indah yang terbangun dari batu batanya saja dari emas, dari perak. Dan ada juga yang satunya kerajaan atau rumah bangunan yang megah dari yakut yang merah. Bangunan itu transparan, yang dalam melihat dari luar kelihatan, saking intan mutiaranya itu sangat tembus pandang indahnya gemelapan. Kemudian Pak Qadhi Pak Hakim itu berkata, ya Tuhan kami, itu dua rumah, dua bangunan yang indah, dua kerajaan itu untuk siapa? Suara yang tanpa rupa itu menjawab, sebenarnya ini dua kerajaan, rumah yang megah untukmu. Kalau tadi siang kamu tidak menolak orang fakir yang meminta kebutuhannya kepadamu, maka karena kamu siang tadi menolak memberi kepada orang fakir, maka soro mongko dadi kono apa hadani, dua kerajaan saya berikan kepada fulan, yaitu orang Nasrani. Qala matur sapa, ngendika sapa Yafi, fantabah. Berceritanya setelah itu fantabaha mongko ngelilir kono sapa Al-Qadhi Pak Qadhi mar'uban atau maz'uban, mar'uban ra'aba, hale wong kang wedi ndredeg ngewel, yunadi undang-undang ngomong dalam hati kono sapa Qadhi bil waili kelawan cilaka wasabru tegese kerusakan awakku, kerusakan pagoda nuli budal sapa Qadhi lan Nasrani maring Nasrani, faqala nuli matur sapa Qadhi madha ing apa suwi-suwi fa'al ta'agawi sapa sira al barikata ing dalem mau bengi minal khair sing kebagusan. Faqala mongko jawab pun sapa Nasrani, wa kaifa lan iki kaya apa tingkah jalik kaya mengkono fa'ala fadzakar menurut sapa Qadhi lahu marang Nasrani aru ya ing ngimpi. Sumakola nuli matur sapa Qadhi lahu marang Nasrani bi adul sapa sira ingsun al jamila ing kerajaan yang indah, alladzi al jamil amilta kang ngamal sapa sira hu ing jamil ma'al fakri satu fakir bimiati alfin kelawan 100.000. Pak Qadhi setelah bangun dari tidurnya ketakutan dan menggerutu di dalam hatinya, cilaka, aku kerusakan, aku rusak, aku cilaka. Kemudian Pak Qadhi datang ke tempatnya orang Nasrani dan berkata, Pak, sampeyan tadi sore menjelang malam amal apa coba? Ngamal opo? Amal perbuatan baik apa yang kau lakukan? Orang Nasrani menjawab, loh, sampan kok datang-datang menanyakan saya berbuat apa, amal apa, ada apa? Kemudian Pak Qadhi menceritakan, gini loh Pak, saya itu tadi malam ngimpi saya itu saya akan mendapatkan hadiah sebuah dua kerajaan. Tetapi kerajaan itu tidak terjadi diberikan kepada saya, tidak jadi milik saya, tetapi kerajaan yang indah itu diberikan kepadamu Pak. Tolong berbuat apa siang tadi, karena orang fakir yang meminta saya, aku lupa dengan kesibukan tak ku beri,
Akhirnya sampan beri orang fakir itu, berapa yang sampan berikan kepada orang fakir, saya ganti 100 dirham, 100.000 dirham. Faqala mongko matur sapa Nasrani, ayu al qadi, Pak Qadi, kulo makbulin utai saben-saben perkara kang diterima, golin iku larang, la abiu ora adol sapa ingsun, ndalika ing mengkono-mengkono, kulo makbulin bimil il ardi kelawan isining bumi. Maaf Pak Qadi, sesuatu yang diterima, amalan yang diterima oleh Tuhan, ini orang Nasrani, maka saya tidak akan menjual. Dengan isinya bumi pun saya tidak akan jual. Ini sebuah amalan yang diterima oleh Tuhan, saya tidak akan jual dengan dunia seisinya. Atap qalu ana toh kowe bakal sapa sira alih ngata ingsun, apa kowe gawe susah aku to Pak Nasrani, because ora ini kelawan rong bangunan kang indah. Faqala mongko nuli ndika sapa Qadi, antau ta sira iku lasta orang sapa sira ora niku muslimin kan muslim. Pak sampean kok ngugemi dua kerajaan? Sampan itu sadar toh, sampan itu bukan muslim, sampan itu orang Nasrani, itu bukan milik orang Nasrani. Ini amalan-amalan ini diterima, mendapatkan balasannya ini untuk orang muslim. Lah kamu kan orang Nasrani. Faqati mongko nuli megot utawa nyopot azanara ing sabuk kuning. Orang Nasrani itu ada apa itu alamatnya, pakai sabuk ya. Itu sabuk atau pakaian yang dikenakan itu sebagai tanda identitas orang Nasrani. Ketika mendengar Pak Qadi, kamu itu orang Nasrani, apa bisa menerima kerajaan ini? Seketika melepaskan tanda identitas Nasraninya, sabuk itu dicopot. Copot, pakola, lalu ucap oleh sama Nasrani, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersahadat masuk Islam orang Nasrani, wa anadina ulan teman setuni agamane Kanjeng Nabi Muhammad, wa yudinuhu iku al-haqqu haq. Inilah orang Nasrani sehingga mendapatkan hidayah karena dia hanya yakin cerita orang fakir dengan niat bersedekah, dengan mulianya tanggal 10 bulan Muharram. Akhirnya orang Nasrani itu masuk Islam dan dia mendapatkan kerajaan yang indah. Dua kerajaan diberikan karena sedekah di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Dia masuk Islam mendapatkan kerajaan surga, bangunan yang indah diberikan. Orang yang Islam asli, Pak Qadi, yang diberikan kelebihan mendapatkan derajat dunia kemuliaan, tetapi dia tidak memuliakan di hari itu tanggal 10 bulan Muharram. Dia tidak bersedekah, tidak memberikan orang yang minta permohonan dengan hanya janji-janji duhur asar sampai malam tidak memberi. Ini adalah cilaka, kerugian karena mulianya bulan Muharram. Semoga kita semua bisa mendapatkan kemuliaan-muliaan di bulan Muharram. Besok hari Rabu tanggal 18 Agustus bertepatan tanggal 9 Muharram. Kamis itu tanggal 19 Agustus tanggal 10 Asyura, supaya puasa semuanya. Dan di malam Asyura nanti juga ada kita selamatan bersama, sedekah bersama untuk memuliakan di bulan Muharram. Semoga Allah memberikan kejembaran, kemudahan rizki sampai tahun yang akan datang, Muharram yang akan datang, diberikan umur panjang, rizki yang gampang, lunas utang-utang, gampang oleh khotaman,
sehingga cepat khatam, dapat ilmu yang barokah manfaat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.